goal itu harus menantang dan masuk akal. Jadi kalau goal menantang itu maksudnya apa? Goal itu harus bisa mengeluarkan potensi Anda. Nah, itulah gunanya itulah gunanya goal setting. Supaya apa? Supaya potensi Anda keluar. Kalau Anda nggak bekerja dengan goal, potensi yang sebenarnya dari Anda itu nggak keluar. Seperti saya suka dengan buku 12 Week Year ya, di buku itu dikatakan ada dua kehidupan yang manusia jalani, yaitu kehidupan yang sedang dijalani dan kehidupan yang mampu dijalani. Banyak sekali orang yang berada di kehidupan yang sedang dijalani. Padahal itu bukan potensinya, itu bukan hasil maksimalnya. Harusnya kalau dia mengembangkan potensinya, keluarkan seluruh potensinya, dia harusnya bisa menjalani kehidupan yang lebih tinggi lagi, kehidupan yang mampu dijalani. Nah, supaya Anda bisa naik nih dari kehidupan yang Anda jalani sekarang, naik ke kehidupan yang mampu Anda jalani, Anda harus goal setting, tapi goalnya harus menantang, supaya keluar semua potensinya. Nah, goal juga harus masuk akal, artinya harus bisa dicapai. Karena kalau goal nggak masuk akal, Anda nggak termotivasi untuk mengejarnya, karena belum apa-apa, nggak mungkin. Ya. Contoh, misalnya saya tanya Anda, kalau Anda push up berapa kali sekarang? Misalnya Anda jawab, kalau push up 5 kali aja. Oke, saya tanya, kalau kamu push up 7 kali bisa nggak? Lalu Anda bilang, nggak bisa Pak, saya udah maksimal 5 aja Pak. Nggak mungkin 7, 6 juga nggak bisa, dia bilang gitu. 5 itu udah maksimal. Tapi kemudian saya tantang. Gini bro, kalau bro bisa push up tambah 2 aja, jadi 7 kali, saya kasih deh sepeda motor terbaru yang harganya sekitar 20 juta. Wow, oh gitu ya bro. Apa yang terjadi? Yang tadinya maksimal cuma 5 kali, sekarang dia paksa. Dia push lagi. Dia keluarkan, ya dia stretching, keluarkan potensinya, energi dalamnya, supaya apa? Yang sudah 5 kali harusnya udah nggak bisa lagi, dia tambah lagi, paksa lagi 6 kali, dia paksa lagi 7 kali, supaya dapat apa? Sepeda motor harganya 20 juta. Nah, itu namanya goal yang menantang. Jadi goal yang menantang bukan 5, Bapak Ibu, bukan 5, tapi 7. 7 itu goal yang menantang. Ya, dan harus masuk akal. Ya, kalau saya bilang kalau kamu bisa 5 ya, kalau kamu bisa 20 push up-nya, saya kasih sepeda motor, itu nggak masuk akal. Ya, 5 ke 7 masih masuk akal lah ya. Kalau 5 ke 20 ya nggak masuk akal. Dia mau gimana pun juga, ototnya udah nggak sanggup, itu nggak masuk akal, nggak dikejar. Jadi goal itu harus menantang dan juga masuk akal. Ya, contohnya misalnya setiap bulan Anda bisa rekrut berapa orang? Kalau Anda misalnya ya, goalnya saya mau rekrut 1 orang per bulan. 1 orang per bulan Anda rekrut, itu tidak menantang sama sekali Bapak Ibu. Dan kalau tercapai pun hasilnya nggak seberapa. Nah, misalnya nih, kalau Anda biasanya bisa rekrut 1-2 orang per bulan, sekarang saya tantang nih, kalau Anda bisa rekrut 5 orang, ya, goalnya Anda akan dapat misalnya income yang lebih besar. Nah, hal seperti itu goal yang namanya menantang, ya, bisa mengeluarkan potensi Anda. Jadi goal itu jangan goal yang terlalu kecil, tapi jangan juga terlalu tinggi, nggak masuk akal. Jadi harus menantang. Makanya itu sebabnya Anda konsultasikan dengan upline Anda, kira-kira supaya bisnis Anda grow, supaya bisnis Anda berkembang, berapa sih goal yang pantas supaya potensi Anda itu naik, Bapak Ibu, ya, supaya potensinya keluar semua, ya. Nah, ini yang perlu Anda tentukan dengan benar, ya. Lalu ada goal hasil, ada goal kerja. Jadi goal itu ada hasilnya, misalnya mau berapa RP, ya, mau berapa orang yang hadir di pertemuan, itu adalah goal hasil. Mau income berapa besar, itu adalah goal hasil. Tapi goal hasil itu harus diimbangi dengan goal kerja. Ya, untuk mensponsori 2 orang RP, kerjanya berapa presentasi, ya, itu namanya goal kerja. Jadi ada goal hasil, ada goal kerja. Nah, goal hasil dan goal kerja ini harus sinkron, harus match. Ya, kalau nggak match, sia-sia. Nah, saya mau kasih tunjukkan kepada Anda bagaimana goal hasil dan goal kerja yang sinkron dan tidak sinkron. Saya kasih beberapa contoh. Misalnya nih, goal hasilnya adalah Anda mau sponsori 5 orang RP per bulan. Anda mau rekrut 5 orang per bulan. Lalu Anda tetapkan goal kerja, 15 kali presentasi per bulan. Ya, ini bagi para upline ya, kalau Anda downline Anda yang bilang goalnya sponsori 5 orang per bulan, Anda tanya mau berapa presentasi? 15 presentasi per bulan. Menurut Anda ini sinkron nggak?
Kalau Anda 15 kali presentasi per bulan dengan asumsi 20% yang join, berarti yang join itu berapa? Paling cuma 3. Jadi presentasi 15 kali per bulan ini tidak sinkron dengan goal hasil yang diinginkan, yaitu 5 RP per bulan. Harus ya, yang masuk akal itu adalah 30 kali per bulan. Jadi kalau Anda presentasi 30 kali per bulan, itu goal kerja Anda, baru masuk akal goal hasilnya sponsori 5 orang. Ya. Nah, misalnya goal hasil Anda adalah, oh Pak, saya pengen passive income 100 juta sebulan dalam waktu 2 tahun. Jadi Anda pengen, Pak, saya mau fight sekarang, 2 tahun kemudian saya pengen passive income dengan income 100 juta per bulan. Oke, goal kerjanya berapa presentasi? 15 kali per bulan. Nggak masuk akal, Bapak Ibu. Ini nggak masuk akal. Karena kalau Anda 15 kali per bulan, paling tidak Anda butuh 5-6 tahun untuk bisa freedom. Ya, itu pun susah, Bapak Ibu ya. Karena 15 kali ini menurut saya terlalu kecil ya untuk membangun momentum. Nah, goal kerja yang masuk akal itu adalah presentasi 30 kali per bulan. Nah, ini masuk akal. Kalau Anda presentasi 30 kali per bulan, Anda konsisten 2 tahun, Anda bisa meraih hasil itu. 100 juta passive income per bulan. Jadi ingat Bapak Ibu ya, hasil dengan goal kerja itu harus sinkron, harus seragam, match ya. Nah misalnya nih goal hasil Anda mau hadirkan 3 orang di pertemuan. Ya, misalnya ada pertemuan minggu ini nih, Anda mau 3 orang hadir yang Anda undang. Lalu goal kerjanya presentasi 3 kali dan mendapatkan 3 kali jawaban ya dari orang yang Anda undang. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Karena kalau Anda dapat 3 orang yang bilang, oke, saya mau hadir, apakah 3 orang itu akan hadir? Enggak. Paling banyak setengahnya. Biasanya 3 orang yang Anda undang untuk hadir, paling banyak 1. Atau kadang-kadang 3 orang yang Anda undang mau, 3-3-nya nggak hadir. Nggak masuk akal. Yang masuk akal itu apa? Goal kerjanya. Presentasi 10 kali. Dan mendapatkan 10 jawaban ya yang untuk datang ke pertemuan. Nah ini, kalau ini terjadi, baru Anda bisa menghadirkan 3 orang di pertemuan. Ya. Contoh lain, goal hasil. Anda pengen income 5 juta sebulan. Pertama, hitung lebih dulu. Yang harus disponsori berapa orang untuk dapat income 5 juta. Misalkan, di MLM Anda, kalau Anda sponsori 5 orang, income Anda 5 juta sebulan. Nah, goal kerjanya apa? Presentasi 15 kali per bulan. Masuk akal nggak? Untuk sponsori 5 orang, Anda presentasi 15 kali per bulan. Tadi sudah dibahas ya, ini tidak masuk akal. Karena paling banyak itu cuma 3. Nah, supaya bisa sponsori 5 orang, paling tidak 30 kali per bulan presentasinya. Oke, jadi goal hasil dengan goal kerja itu harus sinkron. Nah, kemudian saya mau bahas mengenai chunking ya, chunking. Chunkingnya apa sih sebenarnya? Ini goal besar dipecah-pecah menjadi goal kecil. Ini namanya chunking. Ya, kalau Anda lihat goal yang besar, oh saya pengen freedom 2 tahun lagi. Mungkin Anda pikir gimana caranya ya saya freedom ya? Kayaknya jauh banget. Itu karena goalnya masih besar. Kelihatannya mustahil. Nah, supaya goal yang besar ini bisa Anda capai, Anda harus pecah nih goal besar ini, di breakdown jadi goal-goal kecil. Nah, Jim Rohn, salah satu, Jim Rohn ini mentornya Anthony Robbins ya. Dia bilang gini, when making plans, think big. Kalau Anda bikin rencana jangka panjang, berpikirlah yang besar. When making progress itu rencana jangka pendek, berpikirlah kecil. Ya, jadi impian yang besar, goal jangka panjang, itu harus di breakdown menjadi goal-goal kecil, jangka pendek. Ya, nah dengan memecah goal besar menjadi goal kecil, hal yang mustahil bisa jadi kenyataan. Kalau Anda misalnya, wah saya mau jadi diamond, kelihatannya susah dibayangkan ya, mau punya income 100 juta passive income per bulan, saya baru join. Kelihatannya mustahil. Tapi kalau itu dipecah menjadi goal-goal kecil, Anda rise tahap demi tahap, itu bisa jadi kenyataan. Ya, seperti misalnya orang ditanya nih, gimana caranya makan gajah? Gajah begitu besar, gimana caranya? Jawabannya apa? Sepotong demi sepotong ya. Gajah besar itu dipotong sedikit dimakan, lama-lama habis. Ya. Anda tahu nggak Michael Lotito? Michael Lotito ini saya lupa ini orang apa, tapi dia masuk Guinness Book Record sebagai orang ya, si Michael Lotito itu yang berhasil selama hidupnya, ya sekarang udah mati sih dia. Selama hidupnya Michael Lotito ini makan 18 sepeda, 15 troli supermarket, 7 TV, 2 ranjang, 2 alat ski, dan 1 pesawat Cessna yang kayak di belakangnya ini. Itu semua masuk perutnya, Pak, teman-teman. Michael Lotito, nanti coba googling ya. Kok bisa sih Michael Lotito memakan pesawat? Mungkin Anda pikir,
mustahil. Tahu nggak caranya? Pesawat itu dipotong kecil-kecil, bautnya ya, besinya itu dipotong kecil-kecil, lalu dicampur di sup dimakan. Ya, dicampur makanan dimakan. Jadi besi-besi itu dipotong kecil-kecil lalu dimakan. Itulah chunking Bapak Ibu ya. Sesuatu yang besar dipecah-pecah jadi kecil-kecil sehingga Anda bisa raih itu. Ya, jadi jangan anggap mustahil goal yang tinggi-tinggi itu ya. Kalau dipecah-pecah Anda bisa capai. Makanya kalau Anda cuma punya impian, Anda cuma mikirin yang gede-gede, wah seandainya saya freedom, seandainya saya bisa berangkat ke orang tua ke tanah suci, seandainya saya bisa sekolahkan anak saya setinggi mungkin. Anda cuma membayangkan di awang-awang. Anda nggak mengejar goal setahap demi setahap, ya. Ya, chunking namanya ya. Jadi Anda harus pecah goal gede menjadi goal-goal kecil. Nah, makanya teman-teman, ini peringkat, ini contoh peringkat di MLM. Ya, mungkin MLM mana peringkatnya bukan nama seperti ini. Ini saya pakai MLM yang klasik aja lah. Sapphire, lalu ke Ruby, ke Emerald, baru ke Diamond. Diamond itu freedom. Nah, kalau Anda baru join MLM tersebut, Anda mau jadi Diamond. Kan kayak tangga yang di lantai keberapa itu ya? Lantai ke-4. Waduh, gimana caranya Anda loncat ke atas? Ya, setahap demi setahap. Kalau Anda bilang sama Anda, Pak, saya mau jadi Diamond, go Diamond. Upline Anda, kalau tahu Anda masih baru, Anda disuruh kejar apa? Tangga pertama, misalnya Anda jadi Sapphire dulu. Tangga pertama. Lalu setelah Sapphire, jadi Ruby. Habis itu jadi Emerald. Habis itu baru Diamond. Jangan dari bawah, loncat ke atas, nggak bisa. Oke? Nah, ada lagi peringkat vital sign. Core leader, top leader, baru freedom. Nah, peringkat vital sign itu apa bedanya dengan peringkat yang di MLM? Bedanya peringkat vital sign ini sudah memasukkan vital sign yang tadi itu ya, yaitu jumlah orang aktif yang masuk ke sistemnya, 15 planner-nya, beranggaran program edukasinya, yang datang ke pertemuan, dan core-nya berapa orang. Ya, nah Anda setahap demi setahap. Kalau Anda masih baru, jadi core dulu. Habis jadi core apa? Core leader. Bukan langsung freedom, core leader dulu. Nah, kalau udah core leader, top leader. Jadi setahap demi setahap. Jadi jangan, waduh tinggi banget ya, kayaknya mustahil. Ya, jangan lihat ke situ dulu, tangga berikutnya apa. Nah, banyak orang berjuang untuk menjadi freedom, nggak bisa. Kenapa? Karena tangga pertama aja dia nggak fokus. Untuk jadi core aja nggak mau. Harusnya setahap demi setahap kan, jadi core dulu. Bisa nggak jadi core? Kalau Anda bisa jadi core, harusnya Anda bisa jadi core leader. Kejar core leader dulu, nggak usah lihat top leader, nggak usah lihat dulu freedom. Setahap demi setahap, ya, setangga demi setangga. Nah, kemudian kembali ke yang chunking tadi, goal jangka panjang di breakdown jadi goal-goal kecil. Nah, goal jangka panjang, teman-teman, itu gunanya apa? Menetapkan arah, ya. Anda join sebuah MLM, Anda pengen jadi freedom, oke? Anda pengen punya income, katakan sebelum freedom, ya Anda pengen income, katakan 50 juta sebulan. Ya, itu namanya goal jangka panjang. Menetapkan arah, supaya arahnya jelas, ya. Lalu ada yang namanya goal jangka menengah. Nah, goal jangka menengahnya tujuannya apa? Supaya Anda bisa menetapkan goal jangka pendek. Nah, goal jangka pendek ini itulah goal yang sebenarnya. Ya, goal jangka menengah itu adalah peralihan antara panjang ke pendek. Dari menengah baru Anda set ke goal jangka pendek. Nah, goal jangka pendek ini ya goal yang sebenarnya. Makin pendek goal Anda jangka waktunya, itu makin powerful. Ya, kenapa? Karena kalau goal Anda jangka panjang, misalnya setahun lagi atau 3 bulan lagi, mungkin Anda merasa, aduh masih lama dah, masih ada 3 bulan, masih ada setahun. Jadi kita mungkin bisa santai-santai, ya. Tapi kalau goalnya jangka pendek, misalnya goal harian, goal mingguan, Anda nggak bisa santai. Kalau misalnya Anda udah tetapkan goal 1-2 presentasi per hari, hari ini Anda nggak presentasi, berarti itu numpuk ke besoknya. Numpuk ke besoknya lagi. Akhirnya apa yang terjadi? 1 minggu Anda nggak capai goal. Jadi Anda nggak mungkin santai kalau Anda fokusnya ke goal jangka pendek. Makanya goal jangka pendek itu disebut sebagai goal yang sebenarnya. Anda harus fokus ke goal jangka pendek ini, ya, jangan goal jangka panjang ya. Karena goal jangka panjang itu bikin Anda malas. Anda nggak akan termotivasi untuk mengejarnya ya. Nah, biasanya goal jangka panjang itu antara 3 bulan sampai setahun. Ya, zaman dulu tuh orang bikin goal jangka panjang itu setahun lah. Ya, makanya ada revolusi awal tahun kan, Januari, oh revolusi nih, ya kita evaluasi setahun ini apa yang dicapai. Nah, itu goal jangka panjang setahun biasanya. Goal jangka menengah itu biasanya sekitar 3 bulan, ya. Lalu goal jangka pendek itu 1 bulan. Nah, kali ini Bapak Ibu, saya mau memperpendek. Goal jangka panjang jangan setahun, tapi berapa lama? Nah, ini dikasih 3 bulan. Kenapa? Karena saya terinspirasi dengan buku ini.
The 12-week year. Buku ini. Kalau teman-teman lihat di Gramedia ada beli. Penulisnya Brian Moran dengan Michael Lennington. 12-week year atau 12 minggu tahun. Dan di sini di buku itu dia bilang apa? Pekerjaan setahun itu bisa diselesaikan 3 bulan aja, bukan 12 bulan, 3 bulan atau 12 minggu. Ya 3 bulan itu kan 12 minggu ya. 12 minggu selesai pekerjaan yang orang capai dalam waktu setahun. Kok bisa sih seperti itu? Nah, ini sudah saya praktekkan dan saya ingin sharing kepada Anda. Ya, kenapa Brian Moran dan Michael Lennington dalam buku ini mengatakan goal setting itu 12 minggu, bukan 12 bulan. 12 bulan atau setahun itu nggak efektif. Nah, saya mau kasih gambaran seperti ini. Ini yang biasanya orang set goal kan 12 bulan ya, goal tahunan. Ya, ini bulan 1, 2, 3, 4 sampai bulan 12 ya. Ini 12 bulan. Nah, kalau kita punya goal 12 bulan udah di set bulan Januari, oke? Bulan Januari biasanya kita semangat karena kan baru set goalnya kan. Resolusi awal tahun, goal setting awal tahun, semangat tuh. Bulan pertama kita maksimal tuh 100% kita kejar. Lalu bulan kedua kita mulai berpikir, oh masih lama ya, masih setahun, masih ada 12 bulan. Ada 11 bulan. Nah, bulan kedua sudah mulai kendor. Ya, 75% aja. Bulan ketiga makin kendor. Hanya tinggal 50%. Kenapa? Karena berpikir masih jauh. Evaluasi kan masih tahun depan. Ini bulan Maret. Toh baru bulan Maret. Kita masih lama, masih ada 9 bulan. Makin kendor. Dan yang terjadi, Bapak Ibu, bulan keempat sampai bulan ke-10 itu melempem. Tidak produktif. Dan biasanya kita mulai aktif kerja keras lagi menjelang penutupan, betul nggak? Bulan 11, bulan ke-12 di situ kita ngebut lagi. Wah, tinggal 2 bulan, goalnya masih jauh. Akhirnya kita ngebut lagi bulan 11, bulan 12. Jadi, kalau Bapak Ibu perhatikan, goal 12 bulan itu biasanya produktivitas kerjanya hanya 3 bulan aja. Ujung-ujungnya setahun itu kita kerja cuma 3 bulan. Betul nggak Bapak Ibu? Kan seringkali revolusi awal tahun, aduh, tahun ini lewat, nggak bagus tahun lalu nggak bagus, tahun ini harus lebih bagus, kan gitu kan, supaya tahun depan 1 tahun ini lebih maksimal. Tapi dari sisi batas waktunya ini bermasalah memang. 12 bulan itu Bapak Ibu, itu membuat Anda nggak efektif kerjanya, ujung-ujungnya cuma 3 bulan. Nah, berdasarkan inilah teman-teman, buku 12 week yaitu menganjurkan kalau Anda setting goal dari 12 bulan, dibikin jadi 12 minggu saja. Ini. Jadi goal jangka panjangnya 12 minggu, bukan 12 bulan. Jadi yang tadi 12 bulan itu saya pecah sekarang jadi minggu. Oke? 1, 2, 3, 4, sampai 12. Ini minggu. Nah, apa yang Anda lakukan? Pecah ini. Goal jangka panjang jadi 12 minggu atau 3 bulan. Goal jangka menengah menjadi 4 minggu alias sebulan, dan goal jangka pendek itu 1 minggu. Anda pecah seperti ini. Oke? Bisa paham ya? Kenapa itu dipecah menjadi 12 minggu? Karena faktor 12 bulan efektifnya hanya 3 bulan. Jadi Anda perpendek. Jadi Anda tiap minggu ini fight loh, benar-benar fight. Tiap minggu Anda fight, lalu minggu kedua Anda fight lagi. Oke. Sebelum saya jelaskan lebih detail ya mengenai goal jangka menengah dan jangka pendek ini, saya ingin jelaskan dulu sedikit. Biasanya goal jangka panjang ini 3 bulan kan? Nah, kita udah mulai main ke 3 bulan alias 12 minggu. Misalnya ini contoh aja. Misalnya goal jangka panjang Anda 3 bulan atau 12 minggu, Anda pengen meraih peringkat dengan income 10 juta per bulan misalnya. Ya, 3 bulan ini masuk akal lah ya. Anda join saat ini, Anda baru start saat ini. Kalau Anda misalnya sudah join berapa lama tapi nggak pernah serius, anggap aja ini titik startnya ya. Titik startnya. Jangan lihat, wah saya sudah join setahun atau join 6 bulan. Selalu kembali prinsip SPBU ya, mulai dari nol. Anggap Anda baru join ya. Anggap baru join, jadi Anda punya goal 3 bulan lagi atau 12 minggu pengen punya income 10 juta per bulan. Masuk akal ya. Lalu goal jangka menengahnya di breakdown jadi 1 bulan. Kalau Anda pengen meraih income 10 juta per bulan,
Maka setiap bulan, selama 3 bulan ini, inilah goalnya. Anda harus sponsori minimal 8 RP, income-nya minimal 5 juta, lalu Anda mesti jual 15 tiket seminar dalam bulan itu dan presentasi 30 kali. Ya, lalu di breakdown lagi ke goal jangka pendek 1 minggu, yaitu apa? Sponsori 2 orang RP dalam 1 minggu, income-nya minimal 2 juta dalam 1 minggu. Anda harus jual 4 tiket seminar dalam minggu ini dan presentasi 10 kali. Itu goal mingguan ya. Jadi kalau Anda goal bulanannya 30 kali presentasi, masuk akal ya. Goal jangka pendeknya 1 minggu itu 10 kali. Jadi nggak harus 30 kali ini dibagi 4. Boleh dilebihin sedikit. Dulu saya ingat, saya punya target 30 presentasi per bulan, minimal 30 presentasi per bulan, dan setiap minggu saya kasih target 10 presentasi per bulan. Jadi dulu, waktu saya kerja gila-gilaan 22 bulan, itu setiap minggu target saya 10 presentasi. 10 presentasi, dan itu terwujud. Selama 22 bulan saya nggak pernah kurang dari 40 presentasi per bulan. Kan udah lebih dari target kan, 30 presentasi ya. Jadi Anda masuk akal ya, goal jangka pendeknya ini seperti ini ya, presentasi 10 kali. Nah, fokus ke goal jangka pendek. Ini yang saya mau jelaskan, perhatikan baik-baik ini ya. Jadi kalau Anda udah set goal, yang paling penting itu goal jangka pendek, yaitu 4 minggu ya. 4 minggu. Sorry, kalau 4 minggu ini goal jangka menengah ya, 1 bulan ya. Nah, nanti kita fokus ke goal jangka pendeknya. Nah, goal jangka pendeknya adalah ini, 1 minggu. Dan 1 minggu itu terdiri dari berapa hari? 7 hari kan? Jadi ini 1 minggu, ini goal jangka menengah. Nah, goal jangka pendek itu adalah ini, 1 minggu. Dan 1 minggu itu terdiri dari 7 hari. Nah, Anda fokus dengan 7 hari kerja ini. Berapa goal Anda? Misalnya Anda punya goal 10 presentasi dalam minggu ini. Berarti setiap hari minimal 1 atau 2 presentasi. Anda kejar Bapak Ibu, setiap hari 1-2 presentasi, 1-2 presentasi. Anda mau rekrut 2 orang minimal dalam 1 minggu. Jadi Anda kejar goalnya. Setiap hari Anda lakukan evaluasi harian. Tiap malam. Jadi Anda punya goal 1 minggu itu 10 presentasi, rekrut 2 orang. Lalu tiap hari Bapak Ibu, tiap hari malamnya lah ya, pulang dari kerja semua udah selesai, misalnya jam 12 malam sebelum tidur, Anda evaluasi. Hari ini kegiatan saya apa? Kemudian sekaligus Anda review agenda buat besok. Jadi review hasil kerja hari ini. Oh, hari ini akhirnya saya 2 presentasi, ada 1 follow up, dan hari ini saya dapat janji follow up, tapi orangnya belum mau join. Ya, Anda review hasil hari ini, dievaluasi, kemudian mereview agenda buat besok. Besok kegiatan saya apa? Besok saya janjian sama siapa? Ya, kegiatan saya apa? Di review agenda besok. Nah, kemudian setelah Anda jalani kegiatan selama 1 minggu ini, ya, dari Senin sampai Minggu, hari Seninnya, Senin pagi, Anda lakukan evaluasi mingguan. Ini evaluasi goal jangka pendek Anda, Bapak Ibu, setiap Senin pagi ini. Ya, Anda evaluasi. Selama seminggu ini, 7 hari ini, berapa presentasi? Presentasi sih tembus 10 presentasi. Tapi tadinya goal saya sponsori 2 orang. Ini cuma dapat 1 orang. Tapi orang yang berikutnya ini kayaknya bisa ini dapat ya. Jadi minggu kedua ini, target saya jadi 3 orang. Ya, mesti sponsori 3 orang. Jadi Anda lakukan evaluasi setiap minggu. Evaluasi mingguan ya. Evaluasi harian setiap malam. Evaluasi mingguan setiap Senin pagi. Ya, dan setelah tutup buku 1 bulan, 4 minggu ini, ya, Anda perlu evaluasi goal jangka menengah Anda, ya, evaluasi bulanan ini Senin pagi, oke, setelah 4 minggu. Jadi ada banyak evaluasi ini Bapak Ibu, evaluasi harian, review agenda besok, lalu evaluasi mingguan setelah 1 minggu ya, dilakukan Senin pagi, kemudian setelah 4 minggu lakukan evaluasi bulanan, selama 1 bulan ini goal jangka menengahnya tercapai nggak, kurang di mana? Ya, ada evaluasi, itu penting banget.